Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa bersama. Mari lipat tangannya, kita berdoa dan mengucap syukur, membuat tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas berkat yang boleh kami rasakan dan dalam istirahat kami semalam tadi. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Buka pikiran dan hati kami agar kami bisa menerima pelajaran dengan baik dan dapat mengamalkan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir kegiatan kami pada hari ini. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Apa kabar? Hari ini kakak akan membacakan Injil Tuhan. Yuk, yang punya kitab sucinya, dibuka kitab sucinya. Kakak tungguin ya. Nah, adik-adik, kalau udah dibuka kitab sucinya, kakak akan membacakan, adik-adik simak ya. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan, sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda-tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat makan mana di padang gurun? Seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukanlah Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang diberikan Allah ialah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sekian bacaan Injil hari ini. Kita lanjut untuk acara selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik mempunyai makanan kesukaan seperti bakso, mie goreng, sate,
kentang goreng atau ayam goreng. Maukah adik-adik berbagi makanan kesukaan kalian dengan adik atau dengan kakak di rumah? Alangkah senangnya bila setiap hari kita dapat menikmati hidangan lezat di rumah sambil bersantai di halaman rumah, menikmati makanan atau camilan yang lezat bersama-sama. Kitab suci pada pagi hari ini mengisahkan tentang umat Allah, bangsa Israel yang telah menjadi tawanan di Mesir bertahun-tahun lamanya. Lalu kemudian mereka dibebaskan dan meninggalkan Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah beberapa bulan mereka mengembara dan hampir tersesat di padang gurun, orang-orang mulai menggerutu dan mengeluh melawan pemimpin mereka, yaitu Musa dan saudaranya Harun. Tuhan mendengar keluhan bangsa itu, lalu Ia berkata kepada Musa, pada malam hari Ia akan mengirim burung puyuh memenuhi semua tenda, sehingga mereka punya daging untuk dimakan. Tidak hanya itu, pada pagi hari setelah embun lewat akan ada roti untuk mereka makan. Mereka harus keluar, memungutnya dan memakannya. Mengapa Tuhan melakukan hal itu kepada para pengeluh dan penggerutu? Tuhan melakukannya supaya mereka tahu bahwa Tuhan mencintai dan peduli kepada mereka. Tuhan tidak membawa mereka keluar dari Mesir dan membiarkan mereka kelaparan di padang gurun. Tuhan ingin mereka sampai di tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Adik-adik yang terkasih, kita juga sama seperti bangsa Israel, seringkali mengeluh dan menggerutu. Kita lupa bahwa makanan lezat yang tersedia di dalam rumah yang sudah disiapkan oleh Mama untuk kita nikmati adalah cinta Tuhan kepada kita lewat orang tua kita. Kita seringkali mengeluh dan menggerutu karena apa yang disiapkan untuk kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Adik-adik yang terkasih, daripada kita mengeluh dan menggerutu, marilah kita mulai sekarang mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatunya untuk kita lewat orang tua kita. Dan kita pun dapat berbagi dengan adik atau kakak atau anggota keluarga kita lainnya dengan penuh sukacita. Marilah kita bersama-sama melakukannya mulai dari sekarang. Adik-adik yang terkasih, untuk kreativitas minggu ini, setelah mendengar kitab suci dan memahaminya, maka tugas adik-adik adalah membuat doa syukur. Boleh doa syukur secara pribadi maupun bersama dengan keluarga yang dicintai. Divideokan dan dikirim ke grup WA. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baiklah anak ibu, setelah kita mengikuti rangkaian acara sekolah minggu pada hari ini, mari kita menutup dengan doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang boleh kami rasakan dari awal hingga akhir kegiatan kami pada hari ini. Jadikan kami anak yang baik dan mampukan kami untuk mengamalkan kebaikan-Mu di dalam keluarga kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih.